Halo Pajon dan teman-teman. Di sini saya sebagai Yohana Maria Anandia, NIM 19221404 dari kelompok E akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai IT Infrastructure and Emerging Technologies. Yang akan saya jelaskan saat ini mengenai IT Infrastructure. Poin pertama yang saya akan bahas adalah mendefinisikan infrastruktur IT. Mendefinisikan infrastruktur IT. Infrastruktur IT terdiri dari sekumpulan perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tapi, infrastruktur IT juga merupakan seperangkat layanan di seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan infrastruktur IT meliputi yang pertama, platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi. Yang kedua, layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, layanan manajemen data yang menyimpan dan mengolah data perusahaan dan memberikan kemampuan untuk menganalisis data. Yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi. Yang kelima, layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengolah instalasi fisik. Yang keenam, layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur. Yang ketujuh, layanan standar IT yang menyediakan kebijakan yang menentukan teknologi informasi yang akan digunakan, kapan dan bagaimana bagi perusahaan dan unit bisnisnya. Yang kedelapan, layanan pendidikan IT. Dan yang kesembilan, layanan penelitian dan pengembangan IT yang memberi perusahaan penelitian tentang proyek dan investasi IT, di mana masa depan yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Perspektif platform layanan ini memudahkan untuk memahami nilai bisnis yang diberikan oleh investasi infrastruktur. Di bawah ini terdapat gambar hubungan antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kapabilitas bisnis. Layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur IT. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan sistem informasi perusahaan. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat kepada strategi bisnis dan IT, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Sekarang kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu evolusi infrastruktur IT. Yang pertama ada General Purpose Mainframe dan era komputer mini. Pengenalan mesin transistor IBM 1401 dan 1790 pada tahun 1959 menandai dimulainya penggunaan komersial komputer mainframe secara luas. Era mainframe adalah periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali pemrograman profesional dan operator sistem dengan sebagian besar elemen infrastruktur disediakan oleh vendor tunggal, produsen perangkat keras, dan perangkat lunak. Pola ini mulai diubah dengan diperkenalkannya mini komputer yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DIC pada tahun 1995. Mini komputer DIC menawarkan mesin yang kuat dengan harga yang jauh lebih rendah daripada mainframe IBM. Dalam beberapa tahun terakhir, komputer mini telah berkembang menjadi komputer kelas menengah atau server kelas menengah dan merupakan bagian dari jaringan. Yang kedua ada era personal computer. Meskipun komputer pribadi atau PC pertama yang benar-benar muncul pada tahun 1970-an, mesin ini hanya memiliki distribusi terbatas untuk penggemar komputer. Kemunculan IBM PC pada tahun 1981 biasanya dianggap sebagai awal dari era PC karena mesin inilah yang pertama kali diadopsi secara luas oleh bisnis Amerika. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah berbasis teks, dan kemudian sistem operasi Microsoft Windows, komputer PC Windows menjadi komputer pribadi desktop standar. Yang ketiga ada era klien atau server. Dalam komputasi klien atau server, komputer desktop atau laptop yang disebut klien terhubung ke jaringan komputer server yang kuat yang menyediakan komputer klien dengan berbagai layanan dan kemampuan. Pekerjaan pemrosesan komputer dibagi antara dua jenis mesin ini. Klien adalah titik masuk pengguna,
Sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web atau mengolah aktivitas jaringan. Istilah server mengacu pada aplikasi perangkat lunak dan komputer fisik tempat perangkat lunak jaringan dijalankan. Novel Network adalah teknologi terdepan untuk jaringan klien atau server di era klien atau server. Saat ini, Microsoft adalah pemimpin pasar dengan sistem operasi Windows-nya. Yang keempat, ada Enterprise Computing Era. Pada awal 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang berbeda di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur skala perusahaan. Infrastruktur IT yang dihasilkan menghubungkan berbagai perangkat keras komputer dan jaringan yang lebih kecil ke dalam jaringan seluruh perusahaan, sehingga informasi dapat mengalir dengan bebas di seluruh organisasi dan antara perusahaan dan organisasi lain. Yang kelima, ada Cloud and Mobile Computing Era. Kekuatan bandwidth internet yang berkembang telah mendorong model klien atau server selangkah lebih maju menuju apa yang disebut model komputasi awan. Komputasi awan mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan sumber daya komputasi bersama seperti komputer, penyimpanan, aplikasi, dan layanan melalui jaringan, seringkali internet. Sumber daya komputasi awan ini dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi yang terhubung. Nah, di bawah ini terdapat gambar era evolusi infrastruktur di dalamnya. Diilustrasikan, di sini adalah konfigurasi komputasi khas yang mencirikan masing-masing dari 5 era evolusi infrastruktur IT. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan poin mengenai pendorong teknologi evolusi infrastruktur. Pendorong teknologi evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur IT yang baru saja dijelaskan merupakan hasil dari perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras dan perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan, serta desain perangkat lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya secara eksponensial. Hukum Moore dan kekuatan proses mikro. Hukum ini nantinya akan ditafsirkan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 3 variasi hukum Moore yang tidak pernah dinyatakan oleh Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor berlipat ganda setiap 18 bulan. Yang kedua, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi turun setengah setiap 18 bulan. Dengan menggunakan nanoteknologi, produsen chip bahkan bisa mengecilkan ukuran transistor hingga selebar beberapa atom. Nanoteknologi menggunakan atom dan molekul individu untuk membuat chip komputer dan perangkat lain yang ribuan kali lebih kecil dari yang diinginkan oleh teknologi saat ini. Produsen chip mencoba untuk menggambarkan proses manufaktur yang dapat menghasilkan prosesor nanotop secara ekonomis. Dapat dijelaskan di gambar 5.6. IBM baru saja mulai membuat mikroprosesor dengan pengaturan produksi menggunakan teknologi ini. Nah, di bawah ini terdapat gambar mengenai hukum Moore dan kinerja mikroprosesor. Gambar ini mengilustrasikan hubungan antara jumlah transistor pada mikroprosesor dan jutaan instruksi per detik. Ukuran umum daya prosesor. Hukum penyimpanan digital massal. Penggerak teknologi kedua dari perubahan infrastruktur IT adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital hampir 2 kali lipat. Di bawah ini terdapat gambar falling cost of chips atau biaya jatuh chip. Gambar ini menunjukkan penurunan eksponensial dalam biaya transistor dan kenaikan daya komputasi. Dalam gambar tersebut, mengemas lebih banyak transistor ke dalam ruang yang lebih sedikit telah menurunkan biaya transistor secara dramatis serta biaya produk yang digunakannya. Di bawah ini terdapat gambar contoh nanotubes. Nanotubes adalah tabung kecil sekitar 10.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Mereka terdiri dari lembaran segi 6 karbon yang digulung dan memiliki potensi kegunaan sebagai kabel yang sangat kecil atau dalam perangkat elektronik ultra small dan merupakan konduktor arus listrik yang sangat kuat. Nah, di bawah ini terdapat jumlah penyimpanan per naik dolar secara eksponensial tahun 1950 sampai 2012. Sejak perangkat penyimpanan magnetik pertama digunakan pada tahun 1956, jumlah penyimpanan yang dibeli $1 telah meningkat secara eksponensial, menggandakan
jumlah penyimpanan digital untuk setiap dolar yang dikeluarkan rata-rata setiap 15 bulan. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum Moore dan hukum penyimpanan massal membantu untuk memahami mengapa sumber daya komputasi sekarang begitu tersedia. Nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Metcalfe dan lainnya menunjukkan peningkatan skala pendapatan yang diterima anggota jaringan karena semakin banyak orang yang bergabung dalam jaringan. Ketika jumlah anggota dalam jaringan tumbuh secara linear, nilai seluruh sistem tumbuh secara eksponensial dan terus bertambah selamanya seiring bertambahnya anggota. Permintaan akan teknologi informasi telah didorong oleh nilai sosial dan bisnis jaringan digital. Dia dengan cepat melipat gandakan jumlah tautan aktual dan potensial di antara anggota jaringan. Penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah infrastruktur IT adalah penurunan cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan pesat ukuran internet. Untuk memanfaatkan nilai bisnis yang terkait dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internet mereka, termasuk konektivitas kabel, dan sangat memperluas kekuatan jaringan klien atau server, klien desktop, dan perangkat komputasi seluler mereka. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa tren ini akan terus berlanjut. Di bawah ini terdapat gambar penurunan eksponensial dalam biaya komunikasi internet. Salah satu alasan pertumbuhan populasi internet adalah penurunan koneksi internet yang cepat dan biaya komunikasi secara keseluruhan. Biaya per kilobit akses internet telah turun secara eksponensial sejak 1995. Saluran pelanggan digital dan modem kabel sekarang mengirimkan 1 kilobit komunikasi dengan harga eceran sekitar 2 sen. Standar dan efek jaringan. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menetapkan kesesuaian produk dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam suatu jaringan. Standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan mengakibatkan penurunan harga karena produsen berfokus pada produk yang dibuat dengan standar tertentu. Terlepas skala ekonomi ini, komputasi dalam bentuk apapun akan jauh lebih mahal daripada yang terjadi saat ini. Penyebaran luas Unix Linux sebagai sistem operasi server perusahaan pilihan memungkinkan penggantian infrastruktur network eksklusif dan mahal. Dalam telekomunikasi, standar internet memungkinkan PC untuk terhubung bersama dalam jaringan area lokal kecil, dan standar TCP atau IP memungkinkan LAN ini untuk dihubungkan ke jaringan seluruh perusahaan dan akhirnya ke internet. Nah, sekian penjelasan saya mengenai IT infrastructure. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.